Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang terhormat Bapak dan Ibu Penguasa Sekolah. Berikut adalah informasi tentang ekspos hasil penelitian finalis peserta Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Provinsi Banten tahun 2021 bidang ilmu sosial dan humaniora. Hasil penelitian yang dipamerkan atau yang diekspos yaitu penelitian dengan judul-judul yang pertama, digitalisasi sebagai upaya pelestarian cerita rakyat Kabupaten Serang, yang ditulis atau diteliti oleh Dia Ananda Putri dan Elsania Putri Margareta, siswa SMA Negeri 1 Cikande, Serang. Yang kedua, pengaruh gawai terhadap sikap individualisme pada generasi milenial, yang diteliti atau ditulis oleh Adinda Dewi Maharani dan Anindya Widyaresta, siswa SMA Negeri 2 KS Cilegon. Yang ketiga, UKI, usaha kreatif dan inovatif serta teknologi sebagai penggerak ekonomi di masa pandemi. Tulisan atau hasil penelitian Najwa Yuliana dan Faisal Sofian, siswa SMA Negeri 2 Rangkas Bitung. Yang keempat, interaksi sosial tatap muka siswa di Kota Tangerang Selatan di masa pembelajaran daring, yang ditulis oleh atau diteliti oleh Amareswara Padi Rahadi dan Mariel Krisanta Tampu Bolon, siswa SMA Negeri 2 Tangerang Selatan. Yang kelima, pengaruh relasi guru dan siswa dalam pembelajaran daring terhadap pemahaman belajar siswa di masa pandemi COVID-19 ditinjau dari DISC, yang ditulis atau diteliti oleh Hilda Fitrianti dan Najwa Naila Ramadana, siswa SMA Negeri 3 Kota Serang. Keenam, analisis intensitas penggunaan aliran Sungai Cisadane di wilayah Pangodokan Kaler, Kabupaten Tangerang, yang diteliti atau ditulis oleh Berliana Fitrianinglum dan Saidida Ajka Hidayati, siswa SMA Permata Insani Islamic School, Kabupaten Tangerang. Ya, silakan dijelaskan. Dari tim peneliti SMA Negeri 1 Cikande, kami meneliti dengan judul digitalisasi sebagai upaya pelestarian cerita rakyat Kabupaten Serang. Nah, ini merupakan hasil pelestarian cerita rakyat Kabupaten Serang. Jadi ini ada kumpulan cerita rakyat Kabupaten Serang, ada 18 cerita dari 15 kecamatan. Oke. Proses penelitiannya seperti apa? Jadi pada metode penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan model inventarisasi. Nah, kan di inventarisasi itu ada dua cara, yaitu dengan library research atau field research. Nah, dalam penelitian kami ini menggunakan library research. Kami menggunakan library research itu karena situasi dan kondisi yang ada saat ini yang tidak memungkinkan kami untuk melakukan field research ke daerah-daerah tertentu di Kabupaten Serang ini. Ya, hasilnya seperti apa? Ini hasilnya Pak. Bisa dijelaskan seperti apa? Di sini ada 18 cerita rakyat dari 15 kecamatan yang berbeda yang ada di Kabupaten Serang. Ini ada legenda Batu Kuwung daripada Rincang, kemudian ada Rawa Danau daripada Rincang juga, terus ada legenda Karangbolong dari Cinangka. Dari daerah kami sendiri itu ada Kisah Kilunto, yaitu dari Kecamatan Cikande. Nah, cerita rakyat ini bukunya ini dapat diakses melalui e-library SMA Negeri 1 Cikande, media belajar kami di sekolah, Kak. Oke, diulangi apa? E-library Titian Cendikie SMA Negeri 1 Cikande. Nah, itu bisa diakses lewat Google Play Store ataupun App Store. Bisa juga melalui, kalau dari laptop bisa lewat link. Nanti kami kalau mau akan kami bagikan. Ada juga di website SMA Negeri 1 Cikande juga ada, Pak. Jadi bisa diakses di situ. Seluruh orang bisa mengakses cerita ini. Ya. Oke, berapa lama dilakukan penelitiannya? Terhitung sejak pembuatan proposal dari bulan April hingga Oktober, Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Jadi kita di sini ambil topik pengaruh gawai terhadap sikap individualisme pada generasi milenial. Kenapa kita ambil topik ini? Kita ambil contohnya saja dari kitanya sendiri. Di
itu memicu banyak ya yang kita tuh bermain handphone atau bermain pokoknya alat teknologi lainnya itu memicu sikap individualisme pada diri kita. Sebagian besar setelah kita survei juga sebagian besar bilang seperti hal yang sama seperti kita. Oke. Terlebih lagi di masa sekarang siapa yang tidak ingin kepraktisan gitu kan. Jadi benar-benar sebagai faktor pemicu banget nih gawai itu dalam sikap kita timbulnya individualisme. Oke. Proses penelitiannya gimana? Proses penelitiannya kita ambil dari angket dan wawancara. Dari angket itu kita tulis beberapa pertanyaan untuk wawancaranya, dan wawancaranya kami lakukan tentunya kepada remaja milenial yang usianya 15 sampai 18 tahun. Dan kami ambil juga dari berbagai kalangan gender, tingkat kelas, dan yang tentunya usia tadi. Sampelnya di mana? Sampelnya yang pertama itu sampel pertanyaannya seperti kayak apa sih menurut kalian cenderung manakah nih penggunaan gawai itu cenderung memberi dampak positif atau negatifnya? Dan sebagian 10 dari 6 remaja yang telah kami wawancara menjawab cenderung memberikan dampak negatif, dan 4 lainnya cenderung positif. Jadi mereka ini berbagai macam jawaban tetapi tidak memihakkan. Karena salah satunya mereka tuh memberikan alasan kenapa mereka menjawab dampak negatif, kenapa mereka menjawab dampak positif. Jadi seperti itu kurang lebih. Sampelnya 10 ya? Sampelnya ya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya kami simpulkan stop kamu. Seperti yang ada di diagram tersebut, sebagai 60% orang tentang pengaruh penggunaan gawai menjawab mendapatkan dampak negatif, dan 40% menjawab pengaruh positif. Untuk pertanyaan yang sebagai pemicu tumbuhnya individualis generasi milenial, 70% setuju dengan itu dan 30% menjawab tidak setuju. Nah, upaya yang dilakukan generasi itu biasanya 10% menghapuskan aplikasi game, 20% melakukan hobinya. Setelah itu 30% membersihkan rumah, dan sisanya mengobrol dengan orang lain. Oke, terima kasih ya. Selamat datang di stand kami dari SMA Negeri 2 Rangkas Bitung, Bapak. Terima kasih atas kunjungannya. Sebelumnya boleh Bapak menggunakan hand sanitizer atau mengganti masker juga ada, dan mengisi buku tamu. Boleh Oke, Bapak? dipaparkan dulu. Iya. Siap Bapak. Sesuai dengan judulnya, yaitu usaha kreatif dan inovatif serta teknologi sebagai penggerak ekonomi di masa pandemi. Jadi di sini kami membuat sebuah usaha yang kreatif dan juga inovatif agar bisa menggerakkan perekonomian walau di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini sangatlah membatasi kita dalam melakukan berbagai hal ya Pak ya, khususnya para UMKM juga sulit untuk memasarkan produknya secara langsung. Maka dari itu kami mempunyai strategi yang sangat kuat, yaitu berupa inovatif dengan menjualkannya secara online, dan agar bisa menarik perhatian lebih banyak kami membuat sebuah produk yang bisa menarik perhatian dari para pembeli tersebut. Kami di sini membawa berbagai macam produk Bapak khas dari Kabupaten Lebak. Yang pertama ada surabi coklat, kemudian ada girang. Mungkin Bapak ini terpikirnya girang apa sih? Girang ini Bapak Gipang Rasa Sayang, di mana kami ini membawa sebuah produk khas dari Kabupaten Lebak yang telah dimodifikasi. Mungkin Gipang Bapak pernah mendengar, dan rasanya hanya polosan mungkin. Di sini kami melakukan inovasi dan modifikasi dengan mengembangkan berbagai cita rasa di dalamnya. Maka Oke, itu bagaimana penelitiannya dilakukan? Penelitian yang dilakukan yaitu kan melalui 3 metode, yaitu pertama wawancara, kemudian dokumentasi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Oke, kesimpulan. sampelnya berapa? untuk sampelnya Bapak kita ada sebanyak 50 orang Bapak yang sudah tertera di situ. Itu meliputi pertama ada siswa, kemudian Pelaku ada UMKM. pelaku UMKM dan masyarakat pada umumnya seperti itu. Hasilnya seperti apa hasil penelitiannya? Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya beberapa dari pelaku ekonomi mengalami krisis mengenai pengembangan produk yang mereka miliki karena terhambat oleh adanya pandemi ini. Kemudian mereka sulit untuk melakukan persaingan dengan pelaku UMKM lainnya. Maka dari itu kami sangat berinisiatif untuk melakukan kreativitas dan juga inovatif dalam sebuah produk khas dari Kabupaten Lebak agar dapat bersaing dengan pelaku UMKM
yang lainnya dengan mengembangkan teknologi di dalamnya untuk sebagai pasaran untuk memasarkan produk tersebut melalui media online. Ya, agar jangkauan pasarnya secara lebih luas lagi Bapak, bisa dinikmati oleh banyak kalangan juga Bapak. Jika Bapak ini silakan Bapak mencicipi. Atasnya boleh bisa dipakai dulu ya, terima kasih Pak. Iya. Pak, jadi kami meneliti mengenai interaksi sosial atau maksudnya SMA di Kota Tangerang Selatan di masa pembelajaran Kami dilakukan dengan naiknya angka COVID-19 untuk setiap harinya. Dan akhirnya mulai sekolah daring dan pada minggu ini ketika digital muka, tapi kami dibantu pada saat yang mulainya. Dan siswa-siswa yang kita tidak puas dengan melakukan sekolah daring, itu mereka bahkan melakukan tatap muka sendiri. Namun kami lakukan dengan demikian yang kesehatan tersebut akan menambah kluster baru untuk COVID-19. Dan dari pertemuan tadi kami merumuskan masalah yaitu yang pertama yaitu yang kualifikasi siswa SMA di Tangsel, dan yang kedua adalah bagaimana tingkat kedisiplinan siswa SMA di Tangsel. Kami berharap mahasiswa ini dapat mengetahui kualifikasi sosial siswa-siswi SMA Tangerang Selatan selama pembelajaran daring dan PSBB. Oke, bagaimana proses penelitian dilakukan? untuk metode penelitiannya Pak. Kami mengklasifikasikannya seperti ini. Jadi jenis penelitian kami bersifat kuantitatif deskriptif. Kemudian metode pengumpulan datanya simple random sampling yang kemudian kami menghitung dengan menggunakan rumus Slovin untuk mendapatkan jumlah sampelnya. Kemudian kami menganalisis menggunakan metode statistik inferensial, di mana kami berupaya mendeskripsikan dan menarik kesimpulan dari data yang kami analisis. Populasi dan sampelnya gimana? Untuk populasinya di Kota Tangerang Selatan ada sekitar 60.000. Nah, kemudian kami hitung menggunakan rumus Slovin untuk mendapatkan jumlah sampelnya. Cara pengambilan datanya? Kami mengambil datanya itu untuk dalam publikasinya kami dari survei yang berupa kuesioner kami sebarkan melalui Google Form. Survei? Iya. Oke, surveinya terbuka? Terbuka. Terbuka Pak. Jadi kami survei tersebut kami menggunakan dalam bentuk kuesioner yang kami berikan ke teman kami. Kemudian kami meminta tolong teman kami untuk menyebarkan ke temannya juga, sehingga kami menggunakan simple random sampling Pak supaya lebih mudah. Keseluruhan sampelnya berapa jadinya? Keseluruhan sampelnya ada total respondennya ada 200 Pak. Ada 200 orang? Ya. Ada 200 orang ya? Jenjang usia berapa? Jenjangnya SMA sederajat. SMA sederajat ya? Oke. Terus hasilnya gimana? Untuk hasilnya sendiri, mereka setuju apabila pertemuan yang mereka lakukan merupakan hal yang penting, seperti belajar dan juga mengerjakan tugas. Kemudian implikasinya? Dan kami juga mendapatkan data di mana secara umum siswa itu mampu menerapkan protokol kesehatan dalam kesehariannya. Namun apabila mereka bertemu dengan orang yang mereka kenali, tingkat kedisiplinannya menurun. Namun siswa juga berkumpul di tempat yang memiliki pengawasan protokol kesehatan yang ketat Pak. Jadi mereka mampu menjaga tingkat kedisiplinannya terhadap protokol kesehatan. Oke, terima kasih ya. Silakan dilanjut. Dari judulnya, perkenalkan kami dari SMA 3 Kota Serang. Jadi judul yang kita miliki adalah pengaruh relasi guru dan siswa dalam pembelajaran daring terhadap pemahaman belajar siswa di era pandemi COVID-19 ditinjau dari dispersonality guru dan siswa. Nah, latar belakangnya adalah adanya kendala interaksi guru dan siswa dan menjadikan pembelajaran daring ini tidak efektif. Dan tujuan penelitian kami ini agar dapat memetakan sikap guru selama kegiatan pembelajaran daring berlangsung berdasarkan dispersonality. Prosesnya gimana proses penelitiannya? Proses penelitiannya ini dari hasil mengisi angket, wawancara, dan hasil pengambilan das personality tersebut. Sampelnya berapa? Sampel, total sampelnya itu ada 316 itu untuk seluruh siswanya. Nah, kita itu pakai rumus Slovin, di mana
tingkat toleransinya itu 5%. Ya. Dan siswanya itu kan sebanyak 1.503 orang dan tenaga pendidiknya itu 59 orang. Maka bila di total menggunakan rumus Lafin itu maka siswanya bila di total sampelnya ada 316. Oke, hasilnya seperti apa? Hasil dari hasil penelitian dispersonality ini kita jadi tahu karakteristik yang efektif dalam pembelajaran daring itu sendiri. Dari hasilnya kita mendapatkan karakteristik steady dalam pembelajaran di SMA 3 Kota Serang. Terima kasih. Terima kasih ya. Kami dari SMA Plus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Plus dan akan menjelaskan penggunaan mitigasi untuk menggunakan galer Kabupaten Tanggerang. Lanjut. Di sini latar belakangnya yaitu air merupakan kebutuhan sehari-hari. Namun saat ini masih ada masyarakat yang memanfaatkan air sungai untuk kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah masyarakat di Kampung Pangadokan, Kabupaten Tangerang. Dan di sini kita mengambil masalahnya yaitu bagaimana sih intensitas penggunaan aliran sungai irigasi di sana dan faktor apa yang mempengaruhi masyarakat masih menggunakan aliran sungai di sana. Kemudian di sini kita mengambil tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana intensitas penggunaan aliran sungai irigasi di Sadane dan mengetahui faktor apa sih yang menyebabkan mereka masih menggunakan aliran air sungai Cisadane itu sendiri. Oke, proses penelitiannya seperti apa? Yang pertama kita melakukan survei lapangan, selanjutnya kita membuat instrumen berbasis kuesioner, selanjutnya ada pengambilan data dan analisis data, dan yang terakhir ada siswa. Oke, hasilnya seperti apa? Hasilnya masyarakat di Kampung Pangadokan Kaler, Kabupaten Tangerang ternyata sering masih menggunakan aliran sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Kemudian implikasinya? Cukup sudah ada hasilnya ya, kesimpulannya ya. Implikasi dari hasil itu gimana? Ini masih pakai kan masyarakatnya? Nah, terus diapakan kalau harus pakai? Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih menjaga kebersihan air sungai tersebut. Dan kita juga membutuhkan kepedulian dari pemerintah itu sendiri untuk memberitahukan untuk tetap menjaga lingkungan sungai agar tetap bersih dan tidak ada limbah sampah yang bercecer sembarangan. Oke, makasih ya. Iya, terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu, adik-adik, berikut adalah judul-judul penelitian pemenang lomba Mail Kemendag, LKIR, LPIR, OPSI, dan KOPSI yang semoga bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik untuk melakukan penelitian di masing-masing sekolah. Bisa menginspirasi Bapak dan Ibu pembimbing untuk membimbing anak-anaknya menemukan permasalahan-permasalahan penelitian yang menarik dan bermanfaat sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah. Judul-judul tersebut yaitu Dua Mata Pisau Antara Potensi Ekonomi dan Konservasi Sungai Ogan Akibat Aktivitas Lebak Lebung oleh Pengemin. Berikutnya adalah efektivitas mitigasi Kampung Tangguh Semeru Guntung Purwantoro, Kota Malang sebagai representasi penanganan COVID-19 di kawasan zona merah. Dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan rumah tangga di wisata Kampung Warna, Kota Malang. Kehidupan perempuan pekerja pabrik genteng Soka di Kedaung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumian. Pengaruh adanya pengamanan menggunakan protokol COVID-19 terhadap aspek psikologi masyarakat sekitar makam Tlogo Pojok Gresik. Strategi menghapus budaya carok di Madura. Pelaksanaan ATM Duapa dalam membantu sekolah tidak mampu SMP Negeri 4 Gorontalo.
Peran tiga simpul, dukun, paraji, kiai, bidan dalam penanganan kesehatan ibu dan anak di Desa Senanghati, Lebak, Banten. Optimalisasi produktivitas belajar menggunakan binaural beats, studi eksperimental pada siswa SMA Negeri 28 Jakarta. Pengenalan budaya Lamongan melalui media augmented reality sebagai upaya penanaman rasa cinta budaya di era milenial. Hitung mundur kepunahan bahasa Samawa, bahasa daerah di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap harga saham dan kinerja perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Membangun kohesi sosial pada masyarakat disabilitas dalam merajut kemandirian dan relasi sosial di Kota Surakarta. Pengembangan permainan puzzle berkelompok untuk meningkatkan psikososial anak stunting usia prasekolah dengan pendekatan teori Erik Erikson. Memantik janji, meredam rokok. Perspektif sosial budaya masyarakat Aceh terhadap perjanjian pranikah larangan rokok. Determinan penggunaan GoPay dan pengaruhnya terhadap perubahan konsumsi pelajar SMA di Kota Semarang. Demikian Bapak dan Ibu, semoga apa yang disampaikan menginspirasi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.